Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas mengenai modul 3, yaitu mengenai routing. Nah, sebelum kita sebelum kita melakukan langkah-langkah praktikum, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai routing ya. Untuk melakukan routing, kita membutuhkan suatu perangkat, yaitu yang bernama router. Nah, router sendiri adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Nah, fungsi dari router sendiri yaitu mengatur jalur sinyal secara efisien, mengatur pesan di antara dua buah protokol, mengatur pesan di antara topologi jaringan linear, bus, dan bintang atau star, mengatur pesan di antara ketika melewati kabel fiber optik, kabel koaksial, atau kabel twisted pair. Nah, untuk routing sendiri yaitu sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari suatu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antar jaringan atau internetwork. Routing ini juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dialirkan dari suatu jaringan ke jaringan selanjutnya. Jadi routing ini seperti yang saya bilang tadi, untuk melakukan routing kita memerlukan sebuah perangkat, yaitu router. Untuk routing sendiri terdapat dua bentuk ya. Yang pertama yaitu direct routing atau direct delivery, yang merupakan paket dikirimkan dari satu mesin ke mesin lain secara langsung atau host berada pada jaringan fisik yang sama, sehingga tidak perlu melalui mesin lain atau gateway. Kemudian yang kedua yaitu indirect routing atau indirect delivery, yaitu paket yang dikirimkan dari suatu mesin ke mesin yang lain yang tidak terhubung langsung atau berbeda jaringan, sehingga paket akan melewati atau lebih gateway atau network yang lain sebelum sampai ke mesin yang dituju. Untuk jenis-jenis routing sendiri itu terdapat dua jenis, yaitu yang nanti akan kita bahas di praktikum ya, latihan langkah-langkah praktikum, yaitu static routing dan dynamic routing. Nah, static routing sendiri adalah routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, keuntungan dari static routing sendiri yaitu lebih aman daripada dynamic routing terhadap metode spoofing atau penyerangan jaringan, karena untuk penyetingannya itu dilakukan secara manual. Jadi jadi lebih aman ketika terjadi penyerangan jaringan. Nah, kelemahannya sendiri yaitu rentan terhadap kesalahan penulisan, lebih merepotkan dibanding dynamic routing. Ya, lebih merepotkan karena yaitu tadi kita settingnya sendiri. Nah, untuk dynamic routing yaitu routing secara otomatis oleh sebuah router, yaitu router di sini akan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan dengan router lainnya. Nah, keuntungan dari dynamic routing sendiri yaitu lebih mudah untuk mengatur network yang besar dan akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur itu rusak. Nah, untuk kelemahannya sendiri, jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Butuh RAM yang lebih ya, karena ARP itu akan membagikan update-nya itu ke semua komputer sehingga mengkonsumsi banyak bandwidth. Langsung saja kita ke langkah-langkah praktikumnya. Untuk langkah-langkah praktikumnya itu kita akan melakukan
routing statis dan routing dinamis. Nah, untuk routing statis ini kita memerlukan 3 buah router, kemudian 3 buah switch, dan 6 buah PC. Langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Pertama kita klik aplikasinya, kemudian kita tunggu untuk masuk ke aplikasi. Nah, di sini tadi kita memerlukan router sebanyak 3 buah router. Kemudian kita memerlukan switch sebanyak 3. Di sini kalian dapat menggunakan PT switch ya. Selanjutnya kita memerlukan 6 buah PC. Nah, untuk kabelnya sendiri kita menggunakan kabel strike dan kita pilih fast Ethernet. Kita hubungkan ke switch. Langsung aja sih. Kemudian kita memerlukan kabel serial DTE untuk koneksi router. Di sini kan terlihat bahwa masih merah kan ya. Nah, untuk bisa berkoneksi, kita klik routernya terlebih dahulu, kemudian pilih config, kemudian Ethernet, fast Ethernet 0/0 yang menghubungkan router PT 0 ke switch 0. Nah, yaitu dengan mencentang port statusnya. Nah, di sini terlihat bahwa ini sudah hijau yang menandakan bisa melakukan koneksi ya. Kita lakukan hal yang sama ke kedua router lainnya. Untuk fast Ethernet di serial juga sama, kita pilih on pada port statusnya. Di sini juga tadi untuk serial 2/0 kita aktifkan. Nah, ini kan
hijau ya, berarti ini bisa untuk dilakukan komunikasi. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan router lainnya. Oke. Nah, jika sudah sudah begini, yang selanjutnya yaitu kita akan setting routernya. Nah, di sini untuk router 0 kita setting namanya menjadi Starlink. Kemudian router 1 itu Hoboken, dan router 2 namanya menjadi Whitecross. Nah, caranya yaitu dengan kita klik router, kemudian untuk display name-nya kita rubah menjadi nama yang kita inginkan tadi. Yang tadi kan Starlink. Starlink kan ya. Ya, kemudian kita close. Nah, ini kan sudah berubah namanya menjadi Starlink ya. Kemudian untuk router 2 yaitu Hoboken dan untuk router 2 yaitu menjadi Whitecross. Udah berubah semua ya. Iya, saya lupa bahwa hostname-nya juga dirubah menjadi Starlink. Sesuai dengan display name-nya Starlink. Kemudian untuk routernya Hoboken, kemudian ini yaitu Whitecross. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan setting pada router Starlink. Kita akan menyeting IP-nya, yaitu sebenarnya di sini itu kita bisa menggunakan dua cara, yaitu kita bisa menggunakan ini, bisa langsung kita masukkan IP configuration-nya, lalu akan secara otomatis akan masuk ke konfigurasinya. Nah, yang kedua yaitu kita bisa menggunakan CLI. CLI sendiri seperti halnya pemrograman gitu ya, tapi lebih sedikit. Nah, untuk Starlink sendiri ini kita sudah exit dulu ya, kita exit dulu untuk bisa mulai dari awal exit. Nah, untuk bisa masuk ke konfigurasinya, kita pertama kita masukkan perintah enable atau en, terserah enable atau en, kita bisa menggunakan kedua cara itu ya. Kemudian kita enter, lalu selanjutnya kita masukkan perintah
konfigurasi terminal, configure terminal atau conf plus conf t. Nah, maka kita akan masuk ke konfigurasi routernya. Kemudian kita akan setting interface dari router ke switch, yaitu dengan cara masukkan perintah interface ke fast internet 0/0. Kemudian kita enter, maka kita akan masuk ke penyetingan interface. Kemudian kita masukkan IP atau IP add dari fast internet 0/0, yaitu fast internet dari routernya sendiri, yaitu dengan IP 172.16.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 pada kelas C. Kemudian kita enter, lalu masukkan perintah no shoot untuk mengaktifkan settingan. Setelah itu kita exit, yaitu kita bisa masukkan perintah EX atau exit. Itu terserah sih mau exit atau EX yang singkat gitu ya. Kemudian kita akan lakukan penyetingan pada kabel serialnya yang menghubungkan router Starlink dengan router Hoboken, yaitu dengan cara in S2/0. Ini maksudnya yaitu interface ya. Interface serial 2/0 gitu. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan IP address-nya, IP add, yaitu 172.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita enter, kita aktifkan settingan dengan perintah no shoot, kemudian enter, kemudian kita exit. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk pada router selanjutnya ya, yang kedua tadi, untuk menyeting fast internet dan kabel serialnya. Kita closekan dulu. Kita masuk ke router 2, kemudian ke CLI. Ini kita enter aja ya. Tadi kan sudah tahu kan untuk masuk config-nya bagaimana. Kita langsung saja lakukan penyetingan interface pada fast internet 0/0 yang ada di router Hoboken, yaitu dengan perintah interface fast ethernet 0/0, dan kita enter. Lalu kita pilih IP address nya, yaitu 172
168.1.3.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita enter dan kita masukkan perintah no shoot untuk menyimpan settingan atau mengaktifkan settingan git. Kemudian kita enter, lalu kita perintah exit untuk keluar dari konfigurasi IP pada interface fast internet 0/0. Kemudian kita masuk ke interface serial 2/0. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address yaitu 172.168.16.2.2. Kemudian dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Kita masukkan perintah no shoot. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita masuk ke penyetingan interface pada serial 3/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 172.168.4.1. Kemudian kita saya lupa untuk memasukkan subnet mask-nya. Kita enter. Kemudian kita masukkan perintah no shoot. Kemudian kita enter lagi, lalu exit. Kemudian untuk hubungan sudah, selanjutnya yaitu pada router Wycross. Kita masuk, ketikkan perintah enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian kita setting interface pada fast ethernet 0/0 pada router. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 172.168.16.5.1. Kemudian kita lupa lagi untuk subnet mask-nya, jangan lupa. Kemudian masukkan perintah no shoot. Kemudian exit. Kemudian kita masuk ke interface FAS serial 2/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya itu 172.168.4.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita masukkan perintah no shoot. Lalu kita exit. Kan untuk antar router kan sudah
Untuk selanjutnya kita lihat aja ya, apakah ini sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya, berarti IP address-nya sama subnet masknya itu sudah masuk, dan serialnya juga sama. Tadi kan IP address-nya 172.168.4.2. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan untuk Y-cross-nya itu yaitu menggunakan router. Selanjutnya kita akan masukkan perintah untuk ke router agar bisa berkomunikasi antar routernya, yaitu untuk Y-cross-nya sendiri kita masukkan IP router dari IP yang kita tuju ya, yaitu 172. Untuk ini untuk IP pada router pertama ya. IP router pertama itu 172.168.1.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP pada pusatnya, pada router pusatnya, yaitu 172.168.4.1. Ya, yang terletak pada router Hoboken. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan IP router pada IP router pada IP routernya Hoboken, yaitu 172.168.3.0. Kemudian masukkan subnet masknya. Kemudian kita masukkan IP yang menghubungkan kabel antara router, yang menghubungkan kabel ke router 3, yaitu 172.168.4.1 yang terletak di serial 3/0 dengan serial 2/0 di router Y-cross. Jadi ini nanti itu sebagai jembatan agar bisa berkomunikasi gitu ya. Kemudian kita enter, lalu kita exit saja. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke router Hoboken dan Sterling. Pertama kita masukkan IP routernya. Masukkan IP router Sterling, yaitu 1.0 dengan subnet mask 255.255.0. Kemudian kita masukkan kabel yang menghubungkan ke router pertama, kabel serial yang menghubungkan ke router pertama, yaitu 172.168.2.1.
kemudian kita enter, kemudian kita masukkan IP router Wycross, yaitu 16.5.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan lalu kita masukkan IP kabel yang menghubungkan ke router ketiga, router Wycross, yaitu 4.2. Kemudian kita enter, kita close lagi, kita masuk ke router Starlink, kemudian kita masukkan IP-nya, IP pada router ke Hoboken, kemudian masukkan IP yang menghubungkan kabel ke router kedua atau ke Hoboken, yaitu 172.168.2.2 dan enter. Lupa, kita masukkan IP routernya dulu, IP router, dan kita enter, kemudian kita masukkan IP routernya Wycross, kemudian kita kemudian kita enter. Kemudian jika sudah kita akan memberikan IP pada masing-masing PC ya. Kemudian klik PC, kemudian pilih desktop, lalu IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya. Untuk PC 0 yaitu IP-nya 172.168.1.2. Kemudian kita enter, kalau kita close lock. Untuk PC 1 172.168.3.1 1.3 enter. Bentar, masnya 255 ya. Untuk default gateway-nya yaitu default 172.16.1.1. Titik 1. Dan kita untuk PC 2 nya yaitu kita masukkan IP 172.168.1.2
6.3.2. Subnet masknya itu kelas C. Untuk defaultnya sesuai dengan router ya, yaitu 172.168.16.3.1. kemudian kita close, kita masuk ke desktop, IP configuration, IP address-nya 172.168.16.3.3, kemudian IP masknya itu kelas C. Lalu default gateway-nya 172.168.3.1. kemudian kita close. Untuk PC4 nya yaitu kita masukkan IP address 172.168.16.5.2. subnet masknya itu kelas C, kemudian default yaitu 172.168.16.5.1. untuk PC5 nya masukkan IP 172.168.16.5.3, default gateway kelas C, default gateway subnetnya itu kelas C, default gateway-nya itu 172.168.5.1. kemudian kita close. Jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi atau komunikasi dengan melakukan ping ke masing-masing PC, yaitu kita masuk ke, kita klik PC-nya, kemudian kita pilih desktop, lalu kita pilih command prompt, kemudian kita masukkan perintah ping IP yang ingin kita tuju. Pertama kita akan masukkan IP ke PC yang sama ya, ke PC yang sama routernya, yaitu 172.168.2.3, kemudian kita enter. Nah, ini sudah terlabel, berarti PC0 itu bisa berkomunikasi dengan PC1. Kemudian kita masukkan perintah ping untuk ke beda PC, yaitu untuk ke PC2. IP-nya yaitu 172.168.3.2. kemudian kita enter. Kita tunggu apakah bisa terreplay. Nah, untuk yang pertama kita itu akan request timeout. Nah, untuk selanjutnya yaitu bisa terreplay. Kita coba lagi. Nah, ini lancar, bisa berkomunikasi dengan PC yang berbeda router dengan router di PC0. Kemudian kita akan masukkan perintah ping ke PC yang ada di PC4, yaitu kita masukkan IP-nya ping 172.168.5.2. Nah, ini sudah terreplay satu. Apakah akan bisa terreplay lagi? Nah, untuk yang pertama berkomunikasi itu biasanya emang request timeout, tapi untuk selanjutnya itu langsung terreplay ya. Nah, itu tadi cara-cara untuk melakukan konfigurasi pada routing statik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi
menggunakan routing dinamis. Kita lihat dulu apa yang dibutuhkan untuk routing dinamis. Nah, untuk routing dinamis sendiri, di sini kita memerlukan 3 buah router dan 3 buah PC ya. Kita geser aja ke bawahnya di sini. Lalu kita masukkan routernya, yaitu 3 buah router. Dan 3 buah PC. Selanjutnya kita akan lakukan pengkabelan terlebih dahulu. Nah, di sini kan berbeda jenis, maka kita memerlukan kabel crossover ya. Iya, salah. Kita klik ke fast Ethernet, kemudian kita lakukan yang sama ke yang ketiga, yang ke lainnya ya, router lainnya ya. Lalu kita masukkan kabel serialnya ke router, antar router. Nah, kemudian kita setting agar bisa teralir listriknya ya. Kemudian kita on kan untuk port statusnya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu kita masuk ke fast Ethernet 0/0, kita aktifkan port statusnya. Kemudian untuk serialnya kita lakukan yang sama. Untuk serial 3 nya kita lakukan yang sama. Kemudian selanjutnya ke router yang ketiga, kita masuk ke fast Ethernet, kemudian kita aktifkan port statusnya. Lalu untuk serialnya kita juga lakukan yang sama. Jika sudah, selanjutnya kita akan setting serialnya menggunakan CLI ya. Kita enter. Kemudian kita langsung saja sih ya. Kita exit dulu. Kemudian kita masukkan interface fast internet 0/0. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address pada router yang pertama, yaitu kita menggunakan IP address 192.1.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 untuk kelas C. Lalu selanjutnya kita masukkan perintah noshoot. Perintah untuk
menyimpan settingannya ya, bukan nusut tapi 959 shoot ya. Kita lakukan 959 shoot, kemudian kita enter. Nggak bisa ya, apa kita masukkan, oh enggak sih, kita exit aja langsung ya, exit. Selanjutnya kita masuk aja langsung ke serialnya aja, atau gimana ya. Kita akan masuk ke serialnya aja, yaitu ke serial 2/0 untuk serial pada rotor pertama, yaitu kita masukkan interface serial 2/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.1.1.1 dengan subnet mask kelas A. Yaitu 255.0.0.0. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan perintah no shoot untuk menyimpan settingannya. Lalu kita exit. Kemudian selanjutnya kita masuk ke router kedua, kita masuk ke CLI, kemudian kita exit terlebih dahulu ini ya. Kemudian kita masukkan IP address, masuk ke interface pas Ethernet 0/0. 0/0. Kemudian kita enter, kita masukkan IP address-nya, yaitu 193.1.1.1 dengan subnet mask kelas C. Kita enter, lalu kita exit. Kita simpan dulu, kemudian kita exit, lalu kita masuk ke interface serial 2/0, dan kita enter, lalu kita menambahkan IP address dari serialnya, yaitu 10.1.1.2 untuk, kemudian dengan subnet mask 255.0.0.0 untuk kelas A, lalu kita enter. Jika sudah, kita masukkan perintah no shoot untuk menyimpan ya. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita masuk ke interface serial untuk 3/0
garing 0 yang menghubungkan ke router ketiga. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan IP address. Lalu masukkan IP address-nya yang ke 3.0 yaitu 11.1.1.1 dengan subnet mask 255.0.0.0 kelas C. Kemudian kita nosut, perintah nosut, kemudian kita enter dan kita exit. Kemudian kita selanjutnya, jika sudah selesai, masuk ke CLI pada router selanjutnya. Kita masukkan interface untuk fast Ethernet 0/0. Kita masukkan IP address. Satu 94.1.1.1 dengan subnet mask kelas C. Kemudian kita nosut down, dan kita exit. Lalu kita masuk ke interface serial 2/0. Kemudian kita masukkan IP address. Sekarang IP address-nya yaitu 1.1.1.1.2 dengan subnet mask kelas A. Kita enter dan kita nosut. Lalu selanjutnya kita enter dan exit. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita akan setting IP pada PC yang ke router pertama. Kita masuk, kemudian desktop, kita pilih IP configuration, kemudian kita masukkan IP pada router pertama yaitu 192.1.1.2. kita enter dengan default gateway yaitu 192.1.1.1. Selanjutnya untuk PC selanjutnya yaitu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.1.1.1.2, kemudian default gateway-nya 193.1.1.1.1, kemudian kita close. Untuk PC selanjutnya kita masukkan IP-nya yaitu 192.1.1.1.2
titik 194 titik 1.1.2 dengan subnet mask kelas C dan default gateway-nya yaitu IP pada router. Satu serial ya. Kemudian jika sudah, kita close, lalu kita akan setting ke router lagi, kemudian kita pilih configuration, lalu kita setting IP-nya atau IP-nya ya, dengan kita masukkan kita ke CLI ya. Oke. Kita exit terlebih dahulu. Untuk masuk ke settingan RIP-nya, kita masukkan pertama enable, kemudian konfigurasi terminal, lalu kita masukkan perintah router lib, kemudian kita masukkan networknya yaitu network 192.1.1.0 untuk fast internet ya. Kemudian kita masukkan network pada serialnya. Jika sudah, kita close dan kita lakukan hal yang sama untuk konfigurasi SAN-nya ya, RIP-nya ya. Setting IP SAN ya. Kemudian kita masuk, karena ini sudah masuk ke konfigurasi routernya, kita tinggal masukkan networknya, yaitu network pada IP serial 2.2/0 ya. Untuk serial yang terhubung ke router pertama, kita masukkan perintahnya, kemudian kita enter, kemudian kita network ke fast internetnya, lalu ke network ke router serial 3 ya,
3,0. Oke. Setelah 10.1.1.0, kemudian kita close saja. Lalu untuk router 5-nya kemudian kita masukkan router RIP, lalu kita masukkan networknya 194.1.1.0 untuk pas internetnya, dan network 11.1.1.0 untuk kabel serialnya. Kemudian kita enter dan kita close. Setelah selesai, kita akan lakukan ping terlebih dahulu untuk mengetes ya, yaitu perintah ping 192.168 kita 1.31.1.1.2 kita lakukan ping. Apakah bisa? Oke. Untuk ke PC yang di router kedua itu sudah bisa. Selanjutnya kita akan ping untuk PC ke router ketiga. Sudah bisa ya? Jadi begitu tadi cara untuk konfigurasi untuk dynamic start, routing dinamik dan routing statik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusi di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.